Nama saya Efraim Yevanya Marani, saya dari kelas B, Prodi Teknologi Permainan. Yang pertama itu ada kekerasan. Jadi kekerasan tuh banyak di video game yang ngehadirin dia tuh sebagai elemen dari gameplaynya tersebut. Dalam beberapa kasus itu dimaknai sebagai alat naratif untuk mengeksplorasi konsekuensi moral. Misalnya tuh kayak di game The Last of Us. Namun game kompetitif itu kayak Fortnite itu cenderung mengemas kekerasan sebagai aktivitas tanpa adanya dampak emosionalnya atau moral. Seringkali membuatnya tampak lebih ringan, terpisah dari dunia nyata. Lalu ada kerjasama dalam game multi pemain itu kayak contohnya Fortnite atau Overwatch itu menekankan pentingnya yang namanya kerjasama dalam mencapai sebuah kemenangan. Sementara itu kayak game naratif seperti The Last of Us Part 2 menggambarkan kerjasama dalam konteks bertahan hidup. Jadi kayak memperlihatkan hubungan antara karakter dalam situasi yang penuh tekanan. Nah, terus ada keadilan sosial. Jadi di beberapa game itu membawa tema keadilan sosial secara eksplisit dalam cerita mereka. Kayak contohnya di The Last of Us nih, kayak dia mengeksplorasi dilema moralnya, pengorbanan, dan gimana sih cara individu ini ngambil keputusan yang mempengaruhi ke orang lain juga. Sementara itu di kayak contohnya Grand Theft Auto, kayak sering dianggap memberi sisi gelap masyarakat, ketidakadilan, terus kriminalitas, korupsi dengan cara yang mancing refleksi nih. Jadi meskipun juga kontroversial karena glorifikasi aspek-aspek tersebut. Nah, lalu ada contoh game dan nilai yang diterjemahkan. Nah, sini tuh saya ngambil contohnya di Fortnite. Fortnite itu kayak game Battle Royale di mana kekerasan itu dipresentasikan dalam bentuk kartun tanpa elemen realistis. Lalu juga di sini nilai kerjasama itu sering terlihat dalam mode tim, di mana komunikasi dan strategi sangat penting nih untuk menang. Namun nilai keadilan sosialnya itu kayak kurang banget ditekenin karena fokusnya lebih pada kompetisi sama hiburan. Nah, terus apa sih dampak positif sama negatif terhadap moral dan perilaku sosialnya? Dampak positifnya itu kayak di sini ada empati dan refleksi moral. Contohnya kayak game The Last of Us itu ngebantu pemain buat ngerenungin nilai-nilai moralnya. Kayak contohnya pengorbanan, keadilan, yang mungkin nggak mereka dapetin secara langsung nih. Terus ada peningkatan kemampuan di kerjasama di game multi pemain, contohnya kayak Fortnite atau League of Legends ini ngajarin pentingnya komunikasi, strategi, sama kerjasama tim. Lalu ada kesadaran sosial, kayak di beberapa game itu, misalnya di Life is Strange, itu mendorong pemain ini untuk mempertimbangkan isu-isu keadilan sosial seperti diskriminasi, kesehatan, mental, sama identitas. Lalu dampak negatifnya itu di sini ada desensitisasi terhadap kekerasan. Jadi kayak paparan terus-menerus nih kayak terhadap kekerasan. Kekerasan virtual itu kayak dapat membuat pemain itu kurang sensitif terhadap kekerasan di dunia nyata. Terus ada glorifikasi perilaku negatifnya. Kayak game seperti GTA ini dapat memperkuat norma-norma yang merayakan kekerasan, kriminalitas, atau perilaku antisosial. Lalu ada kecenderungan kompetitif berlebihan dalam game. Itu kan kompetitif, tekanan untuk menang, dapat mendorong perilaku toksik seperti meremehkan pemain lain atau menghargai etika. Itu kan banyak banget di game-game. Nah, jadi soal di nomor 2 ini yang pertama ada jelaskan gimana globalisasi game mempengaruhi cara budaya populer menyebar dan dapat diterima di berbagai belahan dunia. Lalu yang soal nomor 2, apakah teknologi ini berfungsi sebagai alat penyebaran nilai-nilai global yang bersifat homogen atau cenderung seragam atau sama, atau juga memperkaya kebudayaan lokal dengan cara-cara baru yang inovatif. Yang pertama itu ada dampak globalisasi game pada penyebaran budaya populer. Globalisasi game itu jadi salah satu katalis utama dalam penyebaran budaya populer di seluruh dunia. Video game itu nggak cuma jadi hiburan nih buat sekarang, tapi juga media untuk ngenalin elemen-elemen budaya, nilai, dan norma kepada orang-orang global. Contohnya kayak game seperti Assassin's Creed itu ngenalin pemain pada sejarah dan budaya dari berbagai peradaban. Kalau contoh keduanya itu kayak Genshin Impact ini memasukkan unsur seni dan mitologi dari Asia Timur. Game itu seringkali melampaui batas geografis melalui platform digital, memungkinkan pemain dari berbagai negara untuk terhubung dan berbagi pengalaman. Hal ini nyiptain ekosistem budaya lintas negara yang lebih dinamis. Selain itu ada e-sport. E-sport itu kan sebagai cabang kompetitif telah membangun komunitas global yang memperkuat daya tarik budaya populer melalui acara internasional.
Contohnya kayak internasional atau League of Legends World Champion. Jadi produk terkait seperti musik, merchandise, dan konten kreatif dari penggemar semakin luas nih jangkauannya. Lalu ada teknologi homogenisasi atau pengayaan budaya lokal. Nah, teknologi game dapat berfungsi dalam dua cara, yaitu homogenisasi nilai global beberapa game dengan nilai-nilai universal seperti Call of Duty atau FIFA sering menyebarkan narasi yang mempromosikan ide-ide homogen seperti gaya hidup konsumerisme, individualisme, atau standar kecantikan tertentu. Dalam hal ini tuh budaya populer ini cenderung mendominasi dan mengikis karakteristik lokal. Jadi dia tuh kayak nyiptain keseragaman budaya yang lebih global. Seperti game AAA dari negara maju juga kerap mencerminkan perspektif budaya barat yang dapat mempengaruhi cara masyarakat lokal memandang nilai dan identitas mereka sendiri. Lalu ada pengayaan kebudayaan lokal, itu sebaliknya teknologi game juga bisa menjadi alat memperkaya kebudayaan lokal nih. Jadi banyak pengembang independen atau indie game developers menciptakan karya yang berakar pada cerita, seni, sama tradisi lokal. Misalnya game seperti Coffee Talk dari Indonesia, itu gabungin elemen lokal dalam cerita dan estetika sambil tetap relevan untuk audiens global. Teknologi memungkinkan kita nih pengembang lokal untuk memamerkan kebudayaan mereka dengan cara yang inovatif. Jadi menjadikan game ini tuh sebagai platform untuk dialog budaya. Jadi segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.